Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan ke halaman 73 poin 180. Bismillahirrahmanirrahim. Idza lam aghib, apabila aku tidak menghilang, tidak menampak, tidak tampak, angka dari kamu, fi aklika, dalam makananmu, qata'tuka, maka aku putuskan kamu, an-sa'i ilahu, untuk berusaha mencari makan. Ini kalimat nggak dimengerti ya? Iya kan? Iya. Makanya perlu diterangin. Ini bahasa-bahasa isyarat. Jadi ketika engkau makan, dapat rezeki, minum, hidup di dunia ini dengan banyak rezeki yang kau dapatkan, ketika aku tidak menghilang, artinya ketika dalam pikiranmu secara sadar bahwa apa yang kau terima pemberian Allah, dan Allah selalu ada di sampingmu, di hadapanmu, mengantarkan rezeki buat kamu sehari-hari. Iya, jadi artinya kamu minum ya dikasih minum oleh Allah, kamu makan dikasih makan oleh Allah. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu dialah yang ngasih minum kepadaku, dialah yang ngasih makan aku, dialah yang menyembuhkan aku. Kalau aku tidak menghilang dari pikiranmu yang semacam itu, maka engkau akan berhenti untuk mencari rezeki. Udah tinggal duduk aja, karimang apa ya? Semuanya akan diantarkan, akan diberikan kepada kamu. Ini artinya bahwa Allah menjamin rezeki buat kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa semua binatang yang ada di atas bumi ini dijamin rezekinya oleh Allah. Artinya jaminan itu tidak mesti harus secara syariat, nanam padi, mencangkul, nabur bibit, memanen dan sebagainya, tapi juga sampai dalam bentuk rezeki yang langsung, ya, berupa hidangan yang sudah matang turun dari langit kok, nggak ada masalah. Ya, persoalannya Nabi Isa juga bisa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu li'idan li awwalina wa akhirina, ya, turun. Jadi bukan sekedar hanya Nabi Isa, orang lain juga bisa kalau persyaratannya sama lah. Ada ini cerita, ya, mau percaya silakan, dan ini sudah cerita saja. Ada orang Aceh, ada orang Makassar, ada orang Cirebon, adu kesaktian. Kata orang Makassarnya, ambil paso, isi air. Oke, mana pancingnya? Dia pancing di paso tuh, grewel dapat ikan. Sakti nggak? Kata orang Aceh, kok masih ribet, masih susah pakai paso, pakai air.
Sini pancingnya dilemparkan ke halaman. Nyut dapat ikan. Sakti mana? Orang Aceh. Begitu orang Cirebon, sini pancingnya, lemparkan ke halaman, dapat ikannya udah matang. Sudah digoreng, udah dibumbuin. Jadi mana yang lebih sakti? Ya udahlah, masalah kesaktian mah nggak selesai. Dan itu seperti itu. Jadi artinya bahwa ada sebagian orang yang memang karena dia tahu Allah dan dia menjamin makanannya, sehingga ya dia berhenti dari mencari makan. Mau dijamin jangan ngapain kita nyari? Dijamin ngapain nyari? Yang penting kita kerjakan tugas-tugas kita, ya kan? Nanti gaji tiap bulan pasti turun. Kita nggak usah nagih kepada pemerintah mengingatkan tiap bulan, jangan lupa ini sudah tanggal 25 nih, ya bentar lagi akhir bulan gajian. Nggak usah, tinggal kamu yang bekerja aja rutin, yang rajin, datang pagi pulang sore, nanti akhir bulan kamu terima gaji. Tuhan juga menjamin seperti itu. Nah, ketika orang itu sudah tidak mencari dunia lagi, sediberinya Allah saja, sedipaye-baye, bahasa Indonesia apa sih Pak? Iya, ya terserah Allah mau diberi apa saja, berapa silakan. Nah, itu disebutnya dalam ilmu tasawuf itu namanya makom tajrid. Makom tajrid itu adalah untuk orang-orang tertentu, para kekasih Allah yang rezekinya sudah dijamin, ya, ada payrollnya, daftar gajinya ada sudah, pokoknya tunggu saja pasti datang. Nggak usah nanam padi, nggak usah dagang, udah tinggal duduk sila manis sudah. Duduk baik, tinggal ngaji, ngaji, udah rezeki jangan khawatir. Iya. Atau kalau udah ngaji ya tinggal wiridan subhanallah udah sehari gitu aja, nanti rezeki malah datang sendiri. Bagaimana caranya ya nanti saya ceritakan. Ada lagi orang yang namanya makomnya makom kasab. Ya harus berkeringat-keringat, harus keluar rumah, harus bertempur dengan tanah, bergulat dengan tanah, harus berjemur punggung di matahari, berkeringat-keringat, bahkan berdarah-darah untuk mencari sesuap nasi. Itu namanya makom kasab. Nah, makom ini bukan kamu yang menentukan, tapi yang menentukan Allah. Yang penting ketika Allah menentukan kamu makomnya makom tajrid, ya sudah terima saja, duduk manis, banyak berzikir, banyak beribadah, ngaji dan ngaji, sholat dan sholat, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, nanti rezeki akan diantarkan oleh Allah. Itu makomnya makom tajrid. Ada lagi kiai ya kiai, tapi ya nggak bisa ya harus dagang, harus nanam padi, harus ke sawah, harus sebagainya. Ya kalau dia masih di rumah ya nggak makan dong. Nah, nanti setelah Allah menentukan, kamu hanya tinggal menerima apa adanya, siap laksanakan, dan jangan pernah ingin memutasikan dirimu, kecuali Allah yang mutasi dari makom tajrid dimutasikan ke makom kasab, ya silakan, tapi jangan pindah sendiri, ya nanti batal jadinya. Nah, ini dalam sejarah ketasawufan ruhaniyat ini banyak orang yang memutasikan dirinya sendiri, akhirnya menjadi berantakan semuanya itu. Ada seseorang yang sudah ditunjuk oleh Allah makomnya makom tajrid,
tinggal duduk manis, ya kan, nggak usah mencangkul, nggak usah nyupir, nggak usah dagang, udah duduk di rumah yang baik-baik, ngurusin umat, udah rizkinya dijamin. Iblis datang menggoda, kamu ini toma, nunggu kedatangan tamu, ya, nunggu orang minta jambi, nunggu orang minta doa, sembar-sembur kayak ular. Iya, tinggalkan tomakmu itu usaha. Sebagaimanapun juga di dunia itu harus usaha. Tergoda, ditinggalkan makom tajridnya yang sudah dijamin rezekinya oleh Allah berkecukupan, dengan alasan meninggalkan rasa toma sesuai dengan sunatullah, hukum alam kita mesti berkeringat, mesti bekerja. Nah, akhirnya dia lompat dari makom tajrid ke makom kasab, nyalonlah jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR. Akhirnya apa? Pesantrennya bubar, ya karena dia udah nggak ngaji lagi sih. Ya santrin siapa yang ngajar? Santrinya bubar, begitu tamat jadi anggota DPR ditangkap KPK, pragat. Ya, ada nggak? Jangan sebut nama ya. Itu. Tapi sebaliknya juga ada orang yang makomnya kasab digoda juga. Iya, tuh kiai itu lihat kan, dia hanya duduk sila aja, datang mobilnya bagus, rumahnya bagus, dia nggak pernah kena sinar matahari, di rumah aja. Ya duitnya nggak hitungan deh. Kamu pontang-panting ngapain? Semua ini akan kamu tinggalkan semuanya ini. Tidak ada yang kamu bawa. Dan semakin banyak hartamu, semakin banyak pertanggungjawaban. Enak jadi waliullah tuh, kayak itu enak tuh. Akhirnya apa? Tergoda juga, memutasikan dirinya sendiri, yaitu berpindah dari makom kasab ke makom tajrid. Bisnisnya ditinggalkan, beli tasbih, ya kan, beli sajadah, ya itikaf di masjid, ikut khalwat sama Buya Sakor di hutan, kayak gitu. Pengen jadi wali, ya walinya jadi wali dalban, bisnisnya. Nah itu, jadi artinya, ya artinya begini ya. Kalau orang makomnya sudah makom tajrid, nantinya tuh usaha apa saja tuh tinggal sejengkal lagi nih bubar. Satu contoh aja, saya nanam apa? Nanam jeruk lemon 4 hektar sana, sudah besar-besar. Ukurannya tinggal beberapa hari lagi panen lah, dan harganya lagi bagus ya. Waktu itu sudah 20.000 lah, 25.000 sekilo tuh. Tinggal 2-3 hari lagi panen ya. Belum kebanjiran Kota Semayang, tenggelam semuanya. Padahal kita baru selesai bikin musala ya. Iya. Baru selesai bikin musala. Iya, tenggelam semuanya. Bubar, hancur. Nanam lagi sekarang jeruk nipis, sudah mulai panen lagi nih mulai. Ya. Ya. Apakah nanti mau ditenggelamkan lagi? Nggak tahu lah. Tanya Baim. Tapi yang penting bagi saya, usaha itu penting ya. Terlepas makom apapun saya ini, saya nggak tahu. Tapi buat pantas-pantas, saya harus punya usaha dong. Kalau tidak, nanti saya disebut nyupang.
sekalipun nggak jadi usahanya ya, tapi ada pantas-pantasnya kan, gitu. Nyupang ini Gunung Serandil, Gunung Kemukus ya, nyupangnya itu. Habis gimana? Orang duduk aja, duitnya banyak, mobilnya bagus, bangunan tiap hari nggak pernah berhenti. Duitnya dari mana kalau bukan nyupang? Nah orang kan ada yang begitu komentar tuh, iya kan? Orang kan nggak tahu jerih payahnya kita ya Pak Pras ya. Iya. Gimana kita ngeletek kayak kulit yang lu duit gitu. Ya iya bagi yang dari luar. Nah itu semacam itu. Jadi ini artinya bahwa ketika engkau sudah sampai kepada makom tajrid, barangkali ya terima sajalah sudah. Nah jangan sok apa gaya-gayaan lompat memutasikan diri sendiri ya sesuai dengan SK-nya kamu ditempatkan di situ sudah tinggal di situ kecuali Allah yang memutasikan silakan. Banyak para kiai para ulama yang jadi pengusaha sukses ya karena yang memutasikan ya Allah resmi mutasinya ya mulai tanggal sekian engkau ditempatkan ke makom kasab. Ya usahanya jadi jalan. Iya, jadi artinya bahwa para aulia ilah juga bukan berarti orang bodoh, dia orang pintar dan otaknya juga otak bisnis juga sih. Ya cuma ya karena dia maknya tajir ya sudahlah sebagai ilmu aja. Iya, tapi dia paham gitu. Iya. Macam itu. Itu makna idza lam aghib anka fi aklika qata'tuka an-nisa'i lahu.